Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Siti Nurfadilah dari kelas 02 Sake 010 untuk memenuhi tugas e-bisnis pertemuan 3. Saya mewakili kelompok 3 dengan anggota yang pertama Catur Sujiati, yang kedua Melinda Putri Rahmasari, yang ketiga Rika Amalia, yang keempat Rohadi Notanis, dan saya sendiri Siti Nurfadilah. Mari kita mengupas apa itu e-bisnis terlebih dahulu. E-bisnis merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Sekarang merupakan bentuk kegiatan bisnis yang dilakukan dengan menggunakan teknologi internet. E-bisnis memungkinkan suatu perusahaan untuk berhubungan dengan sistem pemrosesan data internal dan eksternal secara lebih efisien dan juga fleksibel. E-bisnis juga banyak dipakai untuk berhubungan dengan supplier dan mitra bisnis perusahaan, serta memenuhi permintaan dan melayani kepuasan pelanggan secara lebih baik. Dalam penggunaan sehari-hari, e-bisnis tidak hanya menyangkut e-dagang atau perdagangan elektronik atau e-commerce yang biasa kita sebut. Dalam hal ini, e-dagang lebih merupakan sub-bagian dari e-bisnis, sementara e-bisnis meliputi segala macam fungsi dan juga kegiatan bisnis menggunakan data elektronik termasuk pemasaran internet atau e-pemasaran. Sebagai bagian dari e-bisnis, e-dagang lebih berfokus pada kegiatan transaksi bisnis lewat World Wide Web atau yang biasa kita sebut www atau internet. E-bisnis memberi kemungkinan untuk pertukaran data antara satu perusahaan dengan perusahaan lain, baik lewat web, internet, extranet, atau kombinasi di antaranya. Jenis-jenis e-business. Yang pertama, B2C, Business to Consumers. Interaksi yang dimungkinkan teknologi antara individu dengan organisasi. Menggambarkan kegiatan melayani konsumen dengan memberikan produk atau jasa. Yang kedua, B2B, Business to Business. Interaksi yang dimungkinkan oleh teknologi antara organisasi dengan organisasi, menggambarkan kegiatan transaksi antar perusahaan seperti manufaktur dengan grosir atau grosir dengan pengecer. Yang ketiga, B2G, Business to Government. Interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pemerintah. B2G memiliki karakteristik yang sama dengan B2B, sehingga dikelompokkan menjadi B2B. B2G merupakan turunan dari B2B, sehingga sering disebut dengan public sector marketing. Yang keempat, B2E, Business to Education. Interaksi yang terjadi antara organisasi dengan pendidikan. Sama halnya dengan B2G, B2E memiliki karakteristik yang sama dengan B2B. Baik, saya Rodri Tais, saya akan mempresentasikan tentang model e-bisnis. Yang pertama yaitu satu virtual store phone, yaitu model bisnis dengan penjualan produk secara online oleh pemilik bisnis, sementara konsumennya tetap menggunakan sarana tradisional seperti jasa kurir untuk menerima barang yang dibelanjakan. Contohnya Amazon, Virtual Vineyard, Security, Fish, dan Network Bank. Yang kedua, marketplace konsentrator, yaitu memusatkan informasi produk dan jasa dari beberapa produsen ke dalam sebuah titik sentral yang sama, sehingga konsumen dapat mencari, membandingkan produk, dan melakukan transaksi di titik sentral tersebut. Contohnya, internet mall, dealer need, industrial, marketplace, dan insur market. Yang ketiga, information broker, yaitu menyediakan informasi mengenai produk, harga, hingga ketersediaan barang, sehingga informasi menjadi nilai utama dari model e-bisnis ini. Contohnya seperti Partner, Trap, Velocity, Auto Buy Tay. Yang keempat, transaction broker, model e-bisnis di mana pembeli dapat mengamati berbagai tarif dan syarat pembelian dengan aktivitas bisnis utama
adalah fasilitas transaksi. Contohnya E-Trade dan Amoritrade. Oke, itu model e-bisnis. Terima kasih. Model e-bisnis yang kelima ada Electronic Clearing House. Model ini menyediakan tempat lelang produk sehingga harga dan ketersediaan barang akan selalu berubah tergantung reaksi dari konsumen. Contohnya bid dan on sale. Yang keenam ada reverse auction. Reverse auction di mana konsumen dapat mengajukan penawaran kepada beberapa penjual untuk membeli barang atau jasa dengan harga yang diinginkan pembeli. Yang ketujuh ada digital product delivery. Digital product delivery adalah model e-bisnis yang menjual dan mengirimkan produk dalam jenis perangkat lunak, multimedia, dan produk digital lainnya secara online. Yang kedelapan ada content provider. Content provider ini model bisnis di mana pendapatan diperoleh melalui penyediaan konten, sehingga pendapatan bisnis dihasilkan dari biaya langganan atau biaya akses. Contohnya streaming, service Netflix dan Spotify. Yang kesembilan ada online service provider, yaitu layanan dan dukungan untuk pengguna perangkat lunak dan perangkat keras. Contohnya seperti IndiHome dan First Media. Perkenalkan, nama saya Rika Amelia. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contoh e-bisnis. Yang pertama adalah Amazon. Amazon merupakan marketplace atau retail terbesar di dunia yang berhasil mendistribusi industri yang telah mapan, termasuk supermarket dan penerbitan. Dan yang kedua ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Blibli, dan Lazada. Merupakan marketplace online lain yang menjadi tempat bertemunya pembeli dan penjual secara online. Dan yang ketiga ada Gojek dan Grab, merupakan perusahaan yang awalnya menawarkan transportasi online hingga memperluas layanan antara lain ke pengantaran barang, pesan antar makanan, dan dompet elektronik. Selanjutnya ada Bibit, Bareksa, dan Stockbit, merupakan aplikasi saham lain yang memudahkan investor dan pedagang saham untuk bertransaksi dan berinvestasi secara online. Selanjutnya ada Traveloka, Tiket, Pegi-Pegi, merupakan penyedia layanan tiket transportasi serta pemesanan akomodasi lain lewat aplikasi. Sekian dari penjelasan contoh e-bisnis. Terima kasih.